Xiao Yan tidak menelan lagi, tapi simpanlah salah satunya adalah tiruan, dari dewa asli tidak membutuhkan keberuntungan. Yang kedua adalah keasliannya, masih harus dipertimbangkan, tidak realistis jika keberuntungan terwujud setidaknya Xiao Yan tidak merasakan apapun setelah menelannya. Senior kemana kita pergi sekarang? Jin Dongming bertanya, ungu bintang, jawab Xiao Yan. Jin Dongming merasa gugup dia langsung mengerti, Wan An dan Pan Fengxiang mungkin telah meninggal. Jin Dongming hanya bisa mengertakkan gigi sekarang dia menyerah pada Xiao Yan, maka perintah yang diberikan oleh Xiao Yan harus dipatuhi. Pada saat yang sama diri sejati Xiao Yan telah kembali ke kompas sebelumnya, melihat sosok di bola cahaya, mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi bijaksana. Tidak sedikit yang kuat di antara mereka, mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sosok-sosok ini, saat ini. Sungguh dia melihat musuh yang dia lihat dalam ilusi sebelumnya, tapi mereka bukanlah musuh dari dunia kuno yang abadi dan iblis. Itu hanya ilusi. Semuanya mengenakan pakaian yang sama, sepertinya mereka berasal dari tempat yang sama, tapi itu harusnya sama dengan Xiao Yan karena mereka dipenjarakan dalam bola cahaya ini oleh Immortal Demon Daozi, secara alami, mereka bukan berasal dari dunia kuno yang abadi dan iblis. Mereka semua adalah penjajah dari dunia lain, mata Xiao Yan terpaku pada dua Raja Roh itu, meskipun Anda mempunyai ide yang berani tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak boleh mencoba merenggut nyawa dua orang saat ini. Ning Yao terlihat terlalu jahat Xiao Yan tidak senang, jadi saya memilih untuk mencoba merebut tubuh Tianxun yang lebih stabil. Saya baru saja menggunakan kekuatan merebut tubuh saya khawatir akan sulit untuk berhasil tapi Anda bisa mencobanya, pikir Xiao Yan saya berhasil merebut Sekui Jun saat itu. Keduanya tidak bisa dihindari, Raja Roh memiliki jiwa para hantu roh dikorbankan untuk Raja Roh, adapun di mana sebenarnya jiwa mereka ada. Apakah itu dikorbankan untuk Raja Roh? Xiao Yan juga tidak memiliki jawaban yang akurat. Tapi jika kita bisa merebut salah satu dari mereka, maka yang lainnya akan lebih mudah ditangani selanjutnya. Langkah ke-9 keabadian Kaisar, nafas mereka stabil saya khawatir saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan dalam kondisi ini. Saya datang ke sini untuk mencari kesempatan untuk menerobos keabadian Tuhan. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, apalagi kekuatan untuk merebut tubuh saat ini belum mencapai puncaknya. Peluang suksesnya kurang dari 10%, sambil memikirkan Xiao Yan telah meluncurkan kekuatannya untuk merebut tubuh, mencoba langsung rebut Tianxun tetapi pada saat kekuatan perebutan tubuh memasuki tubuh Tianxun, kekuatannya yang kuat langsung menjadi bumerang bagi Xiao Yan, dalam hal ini, kesenjangan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan kini telah mengambil klonnya. Kejang terus-menerus pada dasarnya tidak mungkin terjadi, tidak. Aku khawatir kita tidak akan bisa merebut mayatnya dengan paksa. Jika Anda membangunkannya, itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Xiao Yan segera memilih untuk menyerah merebut tubuh itu. Jangan mengatakan apapun tanpa yakin sepenuhnya, menjadi lebih sulit untuk mengatasinya setelah bangun, semua rencana pasti sia-sia sekarang Xiao Yan pergi ke alam iblis Halloween, dengan bola cahaya, mengendalikan jiwa, melalui identitas Immortal Demon Daozi untuk mencari tahu apa yang terjadi, adapun dua raja spiritual tidak ada gunanya khawatir sekarang, aku tidak bisa membunuhmu meskipun aku menginginkannya. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda hanya bisa memperingatkan musuh. Lebih baik mengirim mereka ke Halloween Demon Realm beri mereka hadiah besar saat ini. Sosok Xiao Yan bergerak cetakan tangan klon Immortal Demon Daozi berubah membuka bola cahaya, Xiao Yan memasukinya, segera sesosok tubuh ditarik keluar dari sana sosok tersebut tak lain adalah Cimi, yang dikirim oleh Xiao Yan dalam ilusi untuk memusnahkan klan. Yang terakhir ini juga sama dengan Xiao Yan,
Qimi jatuh ke dalam ilusi saat dia dibebaskan dari pagoda Zichen Suling. Namun nyatanya, Xiaoyan selalu bisa merasakan keberadaan pagoda Void Spirit Zichen. Alasan kenapa aku tidak bisa merasakannya saat itu faktanya, pagoda Zichen Sulinglah yang diam-diam membantu Xiaoyan menghancurkan formasi. Pasti Tuan Zan yang membantu. Kalau tidak, Xiaoyan mungkin masih terjebak di dalamnya sekarang. Saat Xiaoyan tumbuh saya tidak lagi terlalu bergantung pada pagoda Zichen Suling lagi pula. Tuan Zan juga mengingatkan Xiaoyan, sekarang tidak dapat digunakan dengan mudah, setidaknya Anda tidak bisa menggunakannya sebagai senjata. Hanya setelah Xiaoyan terus menstimulasi dia dengan jiwanya, barulah dia menarik Qimi keluar dari ilusi. Saat ini Qimi tertawa terbahak-bahak, saya tidak tahu gambar indah apa yang saya lihat, tangan berubah menjadi cakar dan digosok ke atas dan ke bawah. Xiaoyan menatapnya dengan marah, gadis kecil lumayan. Petik 2. Bagus sekali, ceritakan padaku baik-baik dan dengarkan. Xiaoyan menatap Qimi yang matanya masih terpejam. Hanya mengatakan dalam fantasi yang indah di depan mataku tiba-tiba berubah. Terutama wajah itu tiba-tiba dia menjadi Xiaoyan. Qimi sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat. Fitur wajah berkerut, segera dia membuka matanya secara tiba-tiba tanpa ketakutan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Qimi tenang. Melihat sekeliling tiba-tiba dia menghela nafas lega, bagus, ternyata itu hanya fantasi, kalau tidak, itu akan sangat menjijikkan. Petik 2. Adapun apa yang sedang dilakukan Qimi? Xiaoyan tidak bertanya lagi. Lagi pula itu bukan hal yang baik, aku hanya bisa mengerutkan bibirku. Atur genosida mereka suku di dunia fantasi seharusnya dimusnahkan. Anda seharusnya menikmati rampasan perang sekarang. Lalu dia dibangunkan oleh Xiaoyan. Qimi menoleh untuk melihat Xiaoyan. Melihat wajah Xiaoyan, dia mengalami perang dingin. Anda keluar dari sini lagi. Xiaoyan memarahi dengan dingin. Qimi langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Baru saat itulah saya melihat bola cahaya di depan saya dan beberapa sosok menyeret bola cahaya. Apakah kita pernah terjebak dalam ilusi sebelumnya? Qimi terkejut, orang-orang idiot di dunia kuno keabadian dan iblis sekarang berada jauh di dalam kota. Jelas Qimi tidak asing dengan dunia kuno keabadian dan iblis. Lagi pula, menurut apa yang dikatakannya, ada banyak sekali klon. Tentu saja, saya tidak tahu apakah ada unsur menyombongkan diri. Tapi itu ada seperti ini seharusnya benar, kamu mempunyai klon yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada klon lain di dunia kuno makhluk abadi dan iblis? Xiaoyan bertanya, tentu saja ada, saya ingat ada beberapa, hanya saja sebagian besar klon kehilangan kontak masing-masing, menghasilkan semangat, jadi aku juga tidak bisa merasakannya kecuali kalian bertemu. Petik 2. Qimi langsung menjawab, bahkan jika kita bertemu, pertempuran besar pun tidak bisa dihindari, masing-masing memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, termasuk tiruan dari dewa asli ini. Semua orang mengira mereka adalah tubuh asli M. Qimi mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Pada kasus ini bukan hanya klonnya saja yang tidak bisa digunakan, karena mereka bukan yang asli menjadi musuh satu sama lain. Dengarkan apa yang kamu katakan, apakah tubuh Anda rusak parah atau tersegel? Xiaoyan bertanya. Qimi bukanlah orang baik, banyak keluarga yang terlibat, tidak mengherankan jika dibenci oleh orang lain. Yah, dia mungkin terluka. Tidak dapat mengingat, Qimi menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, bukannya ia tidak dapat mengingatnya, tapi dia tidak berani memberitahu Xiaoyan, meskipun dalam pandangannya Xiaoyan masih belum dewasa, tapi yang sebenarnya ditakutkan adalah identitas Xiaoyan. Reinkarnasi yang mulia bukanlah lelucon sekali terbangun, di depan yang mulia, itu akan menjadi pemuda yang bodoh. Mungkin bahkan sebelum kita mengetahuinya, tidak akan ada tulang yang tersisa.